Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa upaya Ukraina menyerang kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan tindakan teroris. Peskov menyebut serangan ini mengganggu proses negosiasi. Hal tersebut disampaikan oleh Peskov pada Selasa, 30 Desember 2025. Menurut Peskov, serangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Presiden Putin secara pribadi, namun juga merupakan upaya provokasi yang juga ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Это террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина, но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Menurut Peskov, pernyataan yang menyangkal serangan Ukraina tersebut adalah hal yang tidak masuk akal. Ia menyebut, serangan drone dalam skala besar tersebut berhasil digagalkan berkat kinerja sistem pertahanan udara Rusia. Peskov juga menilai upaya penyangkalan tersebut didukung oleh sejumlah media barat yang dianggap sejalan dengan Ukraina dengan menyebarkan narasi bahwa insiden itu tidak pernah terjadi. Peskov menyatakan Kremlin tidak perlu menunjukkan bukti kepada publik setelah insiden tersebut. Meski begitu, Peskov menolak memberikan keterangan terkait kondisi Putin dengan alasan hal itu bukan untuk konsumsi publik. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan Ukraina telah melancarkan serangan ke kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin. Serangan tersebut diduga menggunakan 91 drone pada Minggu 28 Desember 2025 malam hingga Senin 29 Desember 2025. Lavrov menuduh Ukraina telah berubah menjadi rezim teroris. Ia juga mengisyaratkan bahwa sikap dan posisi Rusia dalam proses negosiasi damai akan dievaluasi ulang. Hal tersebut disampaikan oleh Lavrov dalam konferensi persnya pada Senin, 29 Desember 2025. Klaim serangan ini muncul di tengah momen penting dalam perundingan damai perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Ukraina disebut telah menyetujui sekitar 90% draft kesepakatan damai yang dimediasi AS, termasuk ketentuan mengenai jaminan keamanan pasca perang. Meski demikian, Moskwa masih belum menyetujui kesepakatan yang dinilai tidak memenuhi tuntutan maksimalis mereka. Akibat insiden ini, Kremlin disebut akan memperketat posisi dalam proses negosiasi. Peskov menegaskan bahwa terkait konsekuensi militer, pihak militer Rusia telah memiliki perhitungan mengenai cara, sarana, dan waktu yang tepat untuk memberikan respon.